Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran IPS hari ini, yaitu tentang dinamika penduduk Eropa dan Afrika. Nah, sebelum masuk ke pelajaran inti, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan dinamika penduduk Eropa dan Afrika. Materi pembelajaran hari ini yaitu satu, pengertian dinamika dan jumlah penduduk Eropa dan Afrika. Yang kedua adalah komposisi penduduk Eropa dan Afrika. Yang ketiga, kualitas penduduk Eropa dan Afrika. Yang keempat adalah komposisi penduduk berdasarkan ras. Yang kelima adalah sebaran agama penduduk Eropa dan Afrika. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran inti, maka kita harus mengerti dulu pengertian dari dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Nah, di sini saya telah merangkum pengertian dari dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk baik dilihat dari sisi jumlah, distribusi, dan komposisinya. Maksudnya komposisi penduduk. Perubahan tersebut terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kemudian ada kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, di sini ada diagram batang yang memperlihatkan pertumbuhan penduduk dari tahun 8000 sebelum Masehi sampai tahun 2050. Nah, di sini lihat 8000 sebelum Masehi 100 juta penduduk, kemudian 1800 Masehi 1 miliar, 1930 itu 2 miliar, tahun 1960 3 miliar, kemudian 1975 itu ada penduduknya 4 miliar, kemudian tahun 1987 itu penduduk bumi mencapai 5 miliar, kemudian tahun 2000 Masehi penduduk bumi mencapai 6 miliar, kemudian pada saat sekarang ini tahun 2020 Masehi mencapai 8 miliar. Dan diprediksikan tahun 2050 penduduk bumi mencapai 10 miliar. Nah, ini gambaran untuk mempermudah pemahaman kita pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Nah, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu laju pertumbuhan penduduk Eropa dan Afrika. Nah, di sini kita lihat datanya, yaitu laju pertumbuhan penduduk Eropa itu mencapai 0,2% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk Afrika itu rata-rata 2,5% per tahun. Nah, kalau kita bandingkan pertumbuhan penduduk Eropa dengan pertumbuhan penduduk Afrika, maka ini terlihat sekali bahwa pertambahan penduduk Afrika itu lebih cepat dibandingkan dengan penduduk Eropa. Nah, di sini saya perlihatkan diagram batang tentang perkembangan penduduk benua Eropa. Nah, di sini ada dari tahun 2005 sampai 2015. Nah, kalian bisa perhatikan berapa pertambahan penduduk benua Eropa. Nah, di sini terlihat sekali tahun 2005 jumlah penduduknya itu 730 juta. Dan di tahun 2015 ini menjadi 742 juta. Nah, tadi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pertumbuhan penduduk Eropa itu 0,2% per tahun. Nah, jadi pertambahan penduduknya itu sekitar 12 juta. Oke, selanjutnya saya perlihatkan diagram batang tentang perkembangan penduduk benua Afrika. Nah, di sini ada data dari tahun 2005 sampai dengan 2015. Nah, kalian bisa perhatikan di sini di tahun 2005 ini
jumlah penduduk Afrika itu sekitar 906 juta, dan di tahun 2015 ini berkisar 1.171 juta. Nah, sebelumnya kan kita telah tahu bahwa pertumbuhan penduduk Afrika itu berkisar 2,5% per tahun. Nah, ini berarti ada selisih sekitar 265 juta penduduk. Nah, bayangkan, pertambahan penduduk Afrika dengan benua Eropa itu sangat jauh, dan penduduk Afrika ini kita simpulkan bahwa 2,5 ini termasuk pertambahan penduduk yang cukup tinggi. Nah, di sini saya perlihatkan perbandingan antara penduduk benua Eropa dan Afrika di tahun 2015 dan tahun 2005. Ya, di tahun 2005 ini benua Eropa ini berjumlah 730 juta. Nah, sedangkan di tahun 2005 juga penduduk Afrika itu berjumlah 906 juta. Nah, di sini ada selisih sekitar 200-an lah ya. Nah, tahun 2015 ya, coba perhatikan di sini. Ada selisih yang sangat tajam antara benua Eropa dengan benua Afrika penduduknya ya. Nah, di tahun 2015 ini penduduk Eropa itu sekitar 742 juta, sedangkan di tahun yang sama penduduk Afrika itu berjumlah 1.171 juta penduduk. 1.171 juta jiwa penduduk. Nah, coba bandingkan antara tahun 2005 dan 2015. Nah, selisih tahun 2005 antara penduduk benua Eropa dengan penduduk benua Afrika itu hanya sedikit ya, sekitar 200 juta. Tapi tahun 2015, nah, coba bayangkan, itu ada selisih sekitar 350 juta. Nah, kalian hanya perhatikan aja itu supaya kalian paham. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, di sini kita lihat penduduk di benua Eropa, yaitu umur 15 tahun ke bawah, yaitu 0 sampai 15 tahun itu jumlahnya itu berkisar 16% dari keseluruhan jumlah penduduk Eropa. Nah, 65 tahun ke atas, yaitu 65 tahun sampai ya mungkin 100 tahun, itu jumlahnya hanya 17% dari keseluruhan jumlah penduduk Eropa. Dan yang terakhir ini antara 15 tahun sampai 65 tahun, nah itu persentase penduduknya itu 67%. Nah, kalau kita bandingkan dengan penduduk Asia, Amerika, itu kalau dilihat dari polanya itu hampir sama. Kita lanjutkan ke penduduk Afrika. Nah, dari penduduk Afrika ini usia 0 sampai 15 tahun itu berkisar 29% dari keseluruhan jumlah penduduk. Kemudian yang berumur 65 tahun ke atas itu berkisar 5%. Sedangkan antara 15 tahun sampai 65 tahun itu atau usia produktif itu berkisar 66%. Nah, kalau kita bandingkan dengan 4 benua pelajaran sebelumnya, kita ketahui bahwa penduduk benua Asia dan penduduk benua Amerika serta penduduk Eropa dan Afrika itu kalau disimpulkan itu penduduk usia produktif atau 15 sampai 65 tahun itu rata-rata berkisar 67% sampai 66%. Nah, itu artinya apa? Berarti usia produktif di seluruh dunia ini yaitu ya berkisar antara 67% sampai 66%, atau di antara 100 penduduk ada 67 yang bekerja atau usia produktif. Oke, lanjutkan. Nah, di sini saya akan paparkan tentang komposisi penduduk Eropa dan Afrika berdasarkan usia dalam bentuk diagram batang supaya kalian memahami dan mengerti bagaimana penduduk Eropa dan penduduk Afrika. Nah, perhatikan di sini ya.
Kalian hanya memperhatikan perbandingan antara penduduk Eropa dan penduduk Afrika. Nah, di sini perhatikan ya. Nah, jadi usia produktif itu 67% di Eropa, sedangkan penduduk Afrika itu 66%. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kualitas penduduk Eropa dan Afrika. Nah, pelajaran sebelumnya itu kita telah mengetahui bahwa ukuran dari kualitas penduduk itu adalah, pertama itu usia harapan hidup, yang kedua adalah pendidikan, atau dalam pengertian itu adalah lama pendidikan atau lama mengenyam pendidikan, yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Nah, nanti kita akan melihat kualitas penduduk Eropa dan Afrika selanjutnya. Kita lihat. Nah, di sini saya buat tabel untuk memudahkan kalian memahami kualitas penduduk Eropa dan Afrika. Ya, jadi pertama kali kita lihat dulu di sini benua Eropa dan Afrika. Jadi ada kolom benua Eropa dan Afrika. Nah, secara garis besarnya kita simpulkan bahwa benua Eropa itu indeks IPM, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index itu sangat tinggi. Nah, hampir seluruh Eropa itu IPM-nya itu rata-rata sangat tinggi, atau dalam indeksnya itu 0,8 sampai dengan 1. Sedangkan di benua Afrika itu tidak ada. Nah, coba kalian bayangkan. Nah, di sini yang kategori tinggi di benua Eropa itu yaitu Serbia, Albania, dan Bosnia. Itu hanya paling rendah. Jadi ya, kita bayangkan saja bahwa penduduk Eropa itu kesimpulannya adalah IPM atau indeks pembangunan manusia itu sangat tinggi dan tinggi. Nah, berbeda dengan benua Afrika. Benua Afrika itu IPM atau HDI-nya itu yang tinggi itu 0,7 sampai 0,8. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Mauritius, Aljazair, Tunisia, Botswana, Maldives, Afrika Selatan, Gabon, dan Mesir. Nah, itu hanya segelintir negara saja. Sedangkan yang lainnya sebagian besar adalah kualitas penduduknya itu sangat rendah. Nah, perhatikan saja di situ agar kalian paham. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang komposisi penduduk Eropa berdasarkan suku bangsa. Nah, jadi sebagian besar ini kalau di Eropa ini rasnya ras Kaukasoid atau berkulit putih. Nah, ras ini terbagi menjadi 5 bangsa atau suku bangsa. Nah, jadi apa saja suku bangsanya? Nah, kalian perhatikan di situ ada tabel. Yang pertama itu bangsa Nordik. Nah, bagaimana ciri-ciri bangsa Nordik itu? Pertama, dilihat dari rambutnya itu berambut pirang, matanya biru, tengkoraknya panjang, muka sempit. Nah, mereka yang berbangsa Nordik ini biasanya menempati Eropa Barat dan Utara. Nah, Eropa Barat tuh misalnya contohnya Inggris. Sedangkan di utara itu ya kita tahu bahwa itu negara-negara Skandinavia, itu Denmark, Norwegia, Swedia, dan Finland. Udah 3 itu. Jadi 3 negara itu. Kemudian ada lagi suku bangsa Alpen. Nah, bagaimana ciri-cirinya itu? Itu rambut pirang, tapi agak kehitam-hitaman, mata coklat, tengkorak lebar, tidak tinggi. Nah, mereka itu mendiami negara-negara Prancis, Swiss, dan Belgia. Nah, yang ketiga suku bangsanya itu bangsa Mediteran. Mediteran ini artinya penduduk yang ada di sekitar Laut Mediterania atau Laut Tengah. Nah, itu ciri-cirinya itu rambut dan matanya agak coklat, badan dan tengkorak sama dengan bangsa Nordik. Jadi badan dan tengkorak hampir sama dengan bangsa Nordik. Nah, mereka itu
umumnya ada di Eropa Selatan. Contohnya itu Yunani, Italia, Portugis, Spanyol. Dan bangsa yang keempat adalah bangsa Slavia. Nah, ciri-ciri mereka itu bermata keabu-abuan dan agak biru kadang-kadang ya. Rambut pirang keputihan. Jadi ingat ya, rambut pirang tapi agak putihan. Nah, mereka itu biasanya mendiami di Eropa Timur. Contohnya itu negaranya Bulgaria, Rusia, Yugoslavia. Nah, yang terakhir itu bangsa Dinaric, rambutnya gelap. Nah, mereka itu biasanya mendiami negara Rumania. Nah, kita lanjutkan penduduk Afrika berdasarkan ras. Nah, kalian perhatikan di sini ada tabel. Nah, kalian perhatikan di situ ada ras, kolom wilayah dan keterangan. Nah, saya akan jelaskan secara singkat saja. Nah, ras Negro. Nah, itu biasanya mendiami sebelah selatan Gurun Sahara. Jadi ingat ya, ras Negro itu adalah manusia yang berkulit hitam. Itu ada di sebelah selatan Gurun Sahara. Nah, mereka ini adalah suku Masai, Kikuyu, Zulu, Sudan dan Bantu. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ada negara Sudan. Negara Sudan ini adalah negara Arab, tapi rasnya Negro. Negara Arab rasnya Negro, tapi bangsanya bangsa Arab sebenarnya nih. Nah, yang kedua itu ras Kaukasoid. Nah, perhatikan di sini ras Kaukasoid itu wilayahnya di Afrika Utara atau sepanjang Laut Tengah. Nah, mereka ini biasanya rata-rata itu adalah keturunan Arab, yaitu bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Jadi bangsa Arab putih itu kebanyakan ada di Afrika Utara. Nah, berbeda dengan bangsa Arab kulit hitam itu yang ada di bagian selatan Afrika. Nah, lanjut, ada juga yang ketiga ini ras Kaukasoid di Afrika Selatan. Nah, ini mereka ini kebanyakan adalah keturunan Eropa. Nah, biasanya itu Inggris yang ada di Afrika Selatan. Yang keempat adalah suku pribumi. Nah, suku pribumi ini adalah berada di daerah pedalaman. Contohnya nih, suku Pygmy di Kongo, suku Bushman di Gurun, Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Nah, jadi disimpulkan bahwa di Eropa itu di Afrika itu ada 3 ras Kaukasoid, ras Negro, dan suku pribumi. Ras Kaukasoid itu ada yang di Afrika Utara dan ada di Afrika Selatan. Yang di Afrika Utara itu ras Kaukasoid adalah bangsa Arab putih, sedangkan ras Kaukasoid di Afrika Selatan itu bangsa ras Kaukasoid keturunan Eropa. Oke, kita lanjutkan ke materinya, yaitu persebaran agama penduduk Eropa. Nah, di sini ada tabel juga. Nah, kalian hanya mau perhatikan di situ ada 4 kolom ya. Nah, di situ ada kolom wilayah, agama, dan negara. Nah, saya akan jelaskan secara singkat saja. Nah, di Eropa Utara dan Barat serta Tengah itu kebanyakan tuh agamanya adalah Protestan. Nah, kalau kita jelaskan secara detail itu adalah negara-negara Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara Skandinavia atau negara Skandinavia. Ingat ya, Skandinavia itu negara-negaranya adalah Denmark, Yugoslavia, Denmark, Swedia, sama Norwegia, ingat ya. Nah, kemudian kedua adalah Eropa Selatan. Eropa Selatan ini kebanyakan adalah agamanya adalah agama Katolik Roma. Nah, perhatikan ya di sini ya. Negara-negara yang menganut Katolik Roma itu seperti Spanyol, Portugis, Italia, Prancis, Irlandia, Belgia, Polandia, Jerman bagian selatan. Dan yang terakhir di Eropa Timur itu agama mayoritasnya adalah Kristen Ortodoks.
Nah, itu mereka adalah ada di negara-negara Rusia, Ukraina, Yunani, Bulgaria, Rumania, Serbia. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu persebaran agama penduduk Afrika. Nah, di sini juga ada kolom, cuma bedanya di yang sebelumnya ada 4 kolom, sekarang 3 kolom. Nah, saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi nomor 1, Afrika Utara itu mayoritasnya adalah agama Islam. Ya, kita tahu bahwa di Afrika Utara itu kebanyakan adalah bangsa Arab. Kedua adalah Afrika Selatan, mayoritas Kristen. Kenapa bisa Kristen? Ya karena di Afrika Selatan itu kebanyakan adalah ras Kaukasoid keturunan bangsa Inggris. Ya jelas kalau bahasa Inggris itu kebanyakan adalah agama Kristen. Yang ketiga, di Afrika Tengah itu mayoritasnya adalah animisme. Jadi di Afrika Tengah itu kebanyakan animisme dan dinamisme. Yang keempat, Afrika Timur. Nah, itu mayoritasnya Islam dan ada sebagiannya lagi adalah animisme. Dan yang terakhir, Afrika Barat. Nah, itu Afrika Barat itu berarti daerah di sepanjang Samudra Atlantik itu kebanyakan mayoritasnya adalah Islam. Oke, demikianlah 5 materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diambil manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.